Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai lintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya, Nova Maharani sebagai moderator. 2. Nafilatus Soleha sebagai presentator. 3. Miftahus Surur Agustian sebagai presentator. 4. Irfan Effendi sebagai presentator. Baiklah, sebelum memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila dan juga lahirnya semangat nasionalisme, yang akan dijelaskan oleh Saudara Miftahus Surur Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahus Surur Agustian dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian Pancasila. Nah, di sini Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan ideologi bagi negara Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang mementingkan semua komponen dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama di sini asal mula kata Pancasila. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, secara harfiah, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Dan yang kedua, pengertian Pancasila menurut para ahli. Dan poin yang pertama di sini ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpendapat Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas. Dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Poin yang kedua di sini ada Notonegoro. Notonegoro berpendapat bahwa Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Poin yang ketiga di sini ada I.R. Soekarno. I.R. Soekarno berpendapat bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya yaitu tentang peran BPUPKI dan peran WPKI yang akan disampaikan oleh Saudari Nafilatus Solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran BPUPKI dan PPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berperan sebagai 1. Mempersiapkan segala kebutuhan kemerdekaan Indonesia. 2. Membentuk anggota rumusan dasar negara. 3. Menetapkan dan merubah dasar negara untuk disesuaikan.
4. Perumusan Pancasila. Dan peran PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berperan sebagai 1. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. 2. Mengesahkan dasar negara. 3. Memilih Menteri untuk membantu tugas Presiden. Sekian dari penjelasan peran BPUPKI dan PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi tentang peran BPUPKI dan peran BPKI yang dijelaskan oleh Nafilatus Soleha. Selanjutnya yaitu bentuk dan susunan Pancasila yang akan dijelaskan oleh saudara Irfan Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Effendi akan mempresentasikan bentuk dan susunan Pancasila. 1. Bentuk Pancasila merupakan kesatuan yang utuh. Setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur komplementer sebagai kesatuan yang mutlak. Yang kedua, susunan Pancasila bersifat organis. Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramid, saling mengisi dan mengklasifikasi. Penjelasannya, bentuk dan susunan Pancasila. A. Bentuk Pancasila. Bentuk Pancasila dalam artian ini diartikan sebagai rumusan Pancasila sebagai tercantum di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai bentuk yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan satuan yang utuh. Semua unsur dalam Pancasila menyusun suatu keberadaan yang utuh. Masing-masing sila membentuk pengertian yang baru. Kelima sila tidak dapat dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila terdiri sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang organis. Yang kedua, setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer. Artinya apa? Salah satu unsur sila kedudukannya tidak lebih rendah dari yang lainnya. Walaupun sila ketuhanan merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan sebagai causa prima, tetapi tidak berarti sila lainnya hanya sebagai pelengkap. Yang ketiga, sebagai kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diperas menjadi trisila yang meliputi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan, atau ekasila yang gotong royong sebagai dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. B. Susunan Pancasila. Yang pertama, Pancasila bersifat organis. Rumusan sistem organis memiliki makna bahwa antar sila di dalam Pancasila memiliki fungsi-fungsi yang saling berhubungan dan berkaitan sebagai hakikat tubuh manusia. Monopluralis. Manusia menjadi pokok pendukung Pancasila mengandung analogi bahwa setiap bagian tubuh menopang bagian tubuh yang lain, sama seperti sila-sila di dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramid. Pengertian hierarkis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis atau berjenjang sila-sila Pancasila. Baik dalam kesatuan sila-sila, Pancasila juga dapat dijelaskan dengan mengacu pada sistem filsafat yang terdiri dari 3 landasan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang ketiga, saling mengisi dan saling mengklasifikasi. Hubungan yang saling mengisi dan saling mengklasifikasi merupakan cerminan dari satu sila yang mengandung dan mengisi sila yang lain.
Dengan kata lain, bahwa sebuah sila pasti mengandung intisari dari sila-sila yang lain. Demikian yang bisa dipresentasikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa memahami Pancasila secara lengkap dan utuh, terutama dalam kaitannya ke pembentukan kepribadian jati diri bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup untuk seluruh rakyat Indonesia, yang digunakan untuk mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang dibentuk dalam sidang BPUPKI, PPKI, dan sidang BPUPKI kedua. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai materi Pancasila dalam lintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata maupun ucapan saya yang kurang berkenan di hati Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sofyan Salamsyah. Saya dari kelompok 2 Pancasila. Di sini materi yang akan saya bahas dan akan saya sampaikan yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi, poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya alas atau dasar. Jadi, Pancasila itu merupakan 5 dasar aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi proses perumusan Pancasila itu diawali ketika dalam sidang BPUPKI. Pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno itu berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Nama Pancasila itu yang artinya 5 dasar itu menurut Soekarno adalah atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Jadi pengertian Pancasila secara terminologis itu merupakan asas atau suatu ideologi dasar sebuah negara Indonesia. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Jadi pengertian Pancasila itu memiliki makna yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa, bahkan
Dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus dideskripsikan secara objektif. Selain itu, Pancasila juga harus dipahami secara kronologis. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis, baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila tersebut harus benar-benar dipahami, dipelajari, dan harus kita lakukan sehari-hari sesuai dengan apa yang terdapat dalam makna kata Pancasila tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada Rizky Maghfirah, dipersilahkan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maghfirah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia memiliki arti bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, yang artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Karena hal inilah mengapa Pancasila kedudukan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Julia Filza Akilah untuk menjelaskan poin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Filza Akilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancang Nasional, kepribadian bangsa Indonesia ialah karakteristik atau kepribadian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan berbeda secara menyeluruh dengan kepribadian bangsa yang lain. Kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak khas atau karakteristik yang menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya yang telah diakui kebenaran dan kebaikannya. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa kepribadian bangsa Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan sebuah nilai etika budaya yang terinspirasi dari sejarah pengalaman hidup bangsa Indonesia yang menginspirasi orang untuk bertingkah laku, bertutur kata, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari agar semua yang dikeluarkan mencerminkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Contoh penerapan Pancasila sebagai kepribadian bangsa dalam kehidupan sehari-hari ialah bermusyawarah atau mencapai mufakat dalam memecahkan sebuah masalah dalam masyarakat. Ini merupakan pencerminan dari Pancasila, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian, beribadah sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Ini merupakan pencerminan dari Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa Pancasila berkedudukan sebagai kepribadian bangsa? Karena setiap budaya, karakteristik, dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri tertuang dan tercermin dalam Pancasila. Oleh karena itulah, Pancasila berkedudukan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dipersilahkan untuk Siti Waqiah menjelaskan poin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian menurut KBBI atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sifat hakiki yang tercermin pada diri seseorang atau diri seorang bangsa untuk menjadikan pembeda dari orang lain atau bangsa lain. Di sini saya akan mencontohkan kepribadian. Kepribadian itu ada dua macam. Yang pertama, kepribadian sehat dan kepribadian tidak sehat.
Orang yang memiliki pribadi yang sehat, dia akan tanggung jawab. Dia tidak akan lari dari tanggung jawab, akan tetapi dia akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedua, dapat mengontrol emosi. Dia dapat mengontrol emosi, bukan emosi yang mengontrol dia. Yang ketiga, berorientasi tujuan. Setiap hal yang dia lakukan ada target dan ada tujuannya. Yang kedua yakni kepribadian tidak sehat. Orang yang pribadi tidak sehat, dia akan mudah tersinggung dan marah. Dan yang kedua, menunjukkan kekhawatiran atau kecemasan. Setiap hal yang dia lakukan, dia selalu cemas. Setiap hal yang setelah dilakukan atau sebelum dilakukan, dia akan merasa cemas dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, sering merasa tertekan, stres atau depresi. Ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, ketika kita mudah marah, mudah tersinggung, dan pikiran tidak karuan kemana-mana, kekhawatiran, kecemasan, itu bisa jadi akan menjadi stres dan depresi. Dan yang selanjutnya yakni mengenai Pancasila. Pancasila itu tidak dilahirkan di negara Eropa, tidak dilahirkan di negara Inggris, tidak dilahirkan di negara Arab, akan tetapi Pancasila digali, dirumuskan, dan dibentuk di negara Indonesia. Maka dengan itu maka dari itu Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Dan hanya bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian Pancasila. Contoh dari kepribadian bangsa Indonesia ini yakni dengan gotong royong. Gotong royong adalah sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Nilai dari gotong royong itu sendiri yakni kebersamaan, kesatuan, rela berkorban, tolong menolong, dan sosialisasi. Jadi, fungsi dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri yakni sebagai ciri khas bangsa dan menjadikan beda dengan bangsa lain. Jadi kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita harus menjunjung tinggi sila-sila dari Pancasila agar Pancasila tidak menjadi coretan tinta belaka tanpa makna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wastabiqul khairat. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti diskusi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Pertama, Ella Nur Afifah Zulfiana. Kedua, Sinta Prasetya Fatmasari. 3, Wilda Holida. Dan keempat, saya sendiri Ahmad Ramadanil Abidin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk ke materi yang pertama. A. Pengertian Pancasila sebagai falsafah bangsa. Filsafat Pancasila adalah reaksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara yang mendukung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan nilai-nilai filosofia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan.
B. Relevansi filosofis sila-sila Pancasila. Relevansi filosofis sila-sila Pancasila atau hubungan di antara sila-silanya diamalkan tanpa meninggalkan satu sebagian atau sila yang lainnya. Berikut penjelasannya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Bukan hanya jiwa bangsanya saja yang memiliki Tuhan, tetapi negara juga harus mencerminkan ketuhanan yang melindungi setiap pemeluk tanpa membeda-bedakan agama yang satu dengan agama yang lainnya. Sila pertama ini menjadi bagian yang paling pokok karena sila ini merupakan dasar dari keempat sila yang ada. Sila ini menjadi sumber moral dari pelaksanaan sila-sila lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Prasetya Fatmasari sebagai presentator akan menjelaskan tentang relevansi filosofis Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Istilah kemanusiaan itu adalah kesesuaian dengan hakikat manusia. Sila kedua dari Pancasila mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap, sempurna, memenuhi hakikat manusia. Kemanusiaan mengandung arti adil bagi diri sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan. Sehingga tepatlah apabila sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang daripada itu, bangsa dan negara Indonesia tidak sempit mengandung harga diri yang berlebihan, akan tetapi adil dalam setiap dan semua warganya. Adapun arti dari istilah beradab dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni terlaksananya penjelmaan dari unsur-unsur hakikat manusia, jiwa-jiwa raga, akal, rasa, kehendak, serta siasat, kodrat, perseorangan dan makhluk sosial, menjadikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai acuannya. Dan dari beradab itu adalah bentuk penyelenggaraan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elanur Afifah Zulfiana sebagai presentator akan menjelaskan materi tentang relevansi filosofi sila-sila Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan dapat diartikan sebagai penyatuan dari segala keberagaman, keanekaragaman, perbedaan dari segala aspek kehidupan seperti suku, agama, ras, bahasa daerah, dan sebagainya. Unsur-unsur persatuan sudah ada sejak zaman dahulu, zaman perjuangan bangsa Indonesia dalam merebutkan hak kemerdekaan atas penjajah. Saat ini, perbedaan persoalan agama yang hidup berdampingan satu sama lain yang berbeda agama sudah menjadi ciri khas warga negara Indonesia bagi warga asing. Indonesia dalam pandangan warga asing adalah negara dengan agama prioritas Islam. Tetapi di luar agama tersebut masih banyak penganut-penganut kepercayaan non-Islam. Dan hal tersebut bukan menjadi suatu masalah, namun menjadikan suatu keunikan. Suatu masjid berdampingan dengan gereja dan wihara, hal tersebut membuat kesan bahwa hidup berdampingan antar manusia beragama adalah toleransi beragama. Dalam perbedaan agama itu, perlu dibentuk persatuan dalam upaya nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Holida dari kelompok 2 Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang relevansi filosofi sila-sila Pancasila. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan langkah yang dipilih bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan tercapainya tujuan hidup berbangsa dan bernegara, yakni dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sila ini diyakini sebagai satu-satunya alternatif yang dilandasi keyakinan bahwa hanya dalam prinsip kerakyatan sajalah yang paling sesuai dengan prinsip kesadaran hakikat hidup. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila dilihat dari segi fungsi, maka sila kelima ini dapat dikatakan sebagai tujuan negara
yang paling utama, yaitu untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila kelima berkedudukan sebagai tujuan berarti sempurnalah unsur-unsur yang diperlukan untuk membentuk satu kesatuan pandangan hidup. Sila kelima pada intinya terletak pada rumusan keadilan sosial, pengertian adil dan merata, seperti yang termuat dalam keadilan bagi seluruh Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiha Ayu Agustinawiyah selaku moderator kelompok 4 akan membuka diskusi hari ini. Sebelum melaksanakan diskusi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selaku perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi dan jenjang luhur bangsa Indonesia. Lebih jelasnya lagi, pengertian ideologi akan dijelaskan oleh Mbak Nia Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Hasanah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Pengertian ideologi ada beberapa ahli yang berpendapat, yaitu ideologi menurut Louis Althusser dan ideologi menurut Dr. Alfian. Ideologi menurut Louis Althusser ialah suatu gagasan yang spekulatif atau pemikiran dalam-dalam secara teori. Namun, ideologi tersebut bukanlah gagasan palsu. Karena gagasan spekulatif itu bukan bermaksud untuk menggambarkan suatu relasi atau kenyataan, melainkan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana semestinya relasi itu dapat menjalani kehidupan. Yang kedua, ideologi menurut Dr. Alfian. Ideologi ialah pandangan atau bentuk sistem nilai yang menurut berserta mendalam mengenai bagaimana cara yang tepat entah itu dari segi fisik, yakni secara moral yang dianggap benar dan juga adil, untuk mengatur adanya tingkah laku bersama seperti bekerja sama di dalam berbagai segi kehidupan. Sekian mungkin ini yang saya bisa menjelaskan tentang pengertian ideologi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah penjelasan dari fungsi Pancasila sebagai ideologi yang dijelaskan oleh Muhammad Alfi Nasiruddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Nasiruddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan secara paksaan. Atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Alfian mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas dan dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu sendiri. Yang pertama, dimensi realita, yang kedua, dimensi idealisme, dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Pengertian yang pertama dari dimensi realita yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat di mana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya. Yang kedua, dimensi idealisme adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktek kehidupan bersama sehari-hari.
Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dalam perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan dari diri ideologi sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia akan dijelaskan oleh Nurdiana Kamilia. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila menjadi suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan dilestarikan untuk menyebutkan sebagai organisasi muda. Kesepakatan itu terwujud dalam 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh para yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Dilihat dari sejarah, Indonesia mempunyai 3 fase sumpah. Yang pertama, fase kerajaan, di mana kerajaan Majapahit yaitu Gajah Mada bersumpah tidak melawan buah meja sebagai bangsa Indonesia. Dan yang kedua, fase kemerdekaan, di mana seluruh pemuda dan pemudi Indonesia bersumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga, fase kemerdekaan, Terakhir adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi'ah Ayu Agustinawiyah ingin menyimpulkan materi ini. Kesimpulan materi hari ini adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara di Indonesia itu sangat penting karena ideologi adalah alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat dan berbudaya tinggi. Dan perjanjian luhur rakyat Indonesia adalah suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh rakyat Indonesia yang harus diamankan dan dilestarikan. Hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan kita tentang materi hari ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pancasila akan mempresentasikan makalah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Sumber Hukum Nasional yang akan dipresentasikan oleh anggota-anggota saya, yaitu materi yang pertama, Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelompok 5 Pancasila. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Pengertian Pancasila sebagai dasar suatu negara. Yang pertama, Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Yang kedua, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintah negara, atau dengan lain perkataan, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nomor 3, konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan undang-undang termasuk proses reformasi dalam segala bidang yang dijabarkan dan dikasihkan dari nilai-nilai Pancasila. Terima kasih.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tintanova dari kelompok 5 Pancasila. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem norma hukum di Indonesia. Menurut penjelasan UUD 1945, dalam subsistem norma hukum ini Pancasila ditempatkan dalam kedudukan norma tertinggi negara. Apabila kita mengikuti teori jenjang norma dan teori bangunan jenjang hukum, ada dua norma hukum yang menampakkan dirinya, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk tertulis bisa berupa peraturan, perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan hukum adat yang telah ditulis. Sedangkan hukum tidak tertulis, yaitu simbol, lambang, atau gerakan yang masih bisa ditangkap oleh panca indera. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Arifiana Ragalia. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu penjabaran Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjelaskan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dengan demikian Pancasila memuliakan agama, karena sila pertama dilatar belakangi oleh suasana religius keagamaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengakuan bahwa bangsa Indonesia menginginkan kesejahteraan bagi seluruh umat dan semua bangsa-bangsa lain, dan juga menempatkan manusia pada harkat dan martabat manusia. Konsekuensi dari sila kedua ini mewajibkan kita memperlakukan setiap manusia dan masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya, merupakan bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku yang dilandasi sila pertama. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia atas dasar ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, jadi tidak mengagungkan bangsa sendiri secara berlebih-lebihan, apalagi sebagai bangsa yang agresif. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepribadian bangsa Indonesia yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan. Bahwa hakikat musyawarah dan mufakat terdapat dalam perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dapat diakui dan dihargai tetapi tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, dan yang paling penting, pendapat kita tidak dapat dipaksakan kepada orang lain dan harus dipertanggungjawabkan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam hubungan manusia dan masyarakat. Adil apabila memberikan hak kepada orang lain yang memiliki hak itu, dan sebaliknya memberikan hak kepada dirinya sendiri yang memiliki haknya utuh tanpa celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufikur Rahman. Saya dari kelompok 5 mau presentasikan landasan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Landasan filosofis adalah filsafat Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional. Maka pendidikan Pancasila dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan kultural, landasan yang digali dari nilai luhur budaya bangsa yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya di Indonesia. Landasan historis, landasan sejarah, terutama dalam rangka perjuangan bangsa dalam membebaskan diri dari segenap penderitaan selama berabad-abad dalam penjajahan. Landasan yuridis Pancasila ialah landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui berundingan, bermusyawarahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasriatul Khairiyah. Di sini saya perwakilan kelompok 6 Pancasila akan mempresentasikan dengan judul Sifat Nilai-Nilai Pancasila yang meliputi nilai objektif, nilai subjektif, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Oke, di sini saya sebagai moderator, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Bahru Roji sebagai presentator 1. Yang kedua, Muhammad Thayyib sebagai presentator 2. Yang ketiga, Mawadatul sebagai presentator 3 dan notulen. Yang terakhir, Nasiratul Khairiyah sebagai presentator 4. Sebelum kita mengawali diskusi ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Bahru Roji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahru Roji. Saya akan menjelaskan pengertian nilai dan nilai subjektif. Yang pertama yaitu pengertian nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah sebuah ukuran, patokan, dan anggapan-anggapan keyakinan dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Menurut Lenin Divina dan Wismuyani Endar, fungsi nilai sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Nilai juga menciptakan semangat manusia. Nilai digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang. Nilai dapat mendorong, menuntut, dan menekan seseorang untuk berbuat baik. Nilai juga berfungsi sebagai alat solidaritas antara anggota masyarakat. Yang kedua, yaitu nilai subjektif. Nilai subjektif dapat dikatakan sebagai sebuah hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarah. Berikut rincian nilai subjektif. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mengandung tujuan nilai kerohanian, yaitu kebaikan, kebenaran, keadilan, kebenaran, etis, estetis, dan religius yang perwujudannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thayyib. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai objektif dan juga nilai dasar. Nilai objektif Pancasila artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, di mana nilai-nilai tersebut diakui kebenarannya dan juga keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nilai-nilai objektif Pancasila antara lain yang pertama, rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila terkait dengan kemanusiaan yang mutlak antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental. Tidak dapat diabaikan oleh setiap orang atau badan kecuali pembentuk negara, yaitu PPKI yang sekarang sudah tidak ada. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilihan umum. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 artinya membubarkan negara Indonesia. Itu yang pertama tentang nilai objektif. Untuk yang kedua yaitu nilai dasar. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai dasar ini bersifat universal. Kenapa? Karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang.
Karena merupakan kebenaran hakiki, tentu saja nilai dasar ini merupakan nilai-nilai positif yang berguna bagi semua orang. Selain itu, nilai-nilai ini juga harus merupakan gambaran atau kristalisasi dari karakteristik komunitas yang dituju. Karena kelak akan menjadi dasar dari segala aktivitas di komunitas tersebut. Pancasila sendiri memiliki 5 nilai dasar yang sesuai dengan kelima sila yang ada di Pancasila itu sendiri. Kelima nilai dasar tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai nilai dasar, maka kelima sila ini diharapkan menjadi sumber norma dan sumber hukum bagi bangsa dan negara Indonesia. Namun, jika Pancasila hanya berupa nilai dasar yang ada pada kelima sila tersebut, maka akan sangat rancu. Oleh karena itu, dibutuhkan nilai-nilai instrumental yang menjadi penjelas atau memandu bagi kita untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh nilai dasar. Sekian, terima kasih. Untuk Muhammad Thayyib, selanjutnya akan disampaikan oleh Mawadatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu nilai yang dapat diukur dan juga dapat dirubah. Nilai instrumental sendiri merupakan penjabaran dari nilai dasar yang berupa Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nilai instrumental ini jika dikaitkan dengan kehidupan manusia, maka hasilnya adalah nilai atau norma normal. Dan apabila nilai instrumental ini dikaitkan dengan berjalannya suatu negara, maka hasilnya adalah Undang-Undang Dasar garis besar haluan negara. Jadi, pada intinya, nilai instrumental adalah instrumen-instrumen yang dijabarkan oleh parameter. Tanpa adanya nilai instrumental, maka nilai dasar yang sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mawadatul. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nasiratul Hudia. Oke, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu nilai praktis. Nilai praktis kerap juga disebut dengan nilai praksis, yaitu perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-harinya. Nilai praktis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Namun, perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mempengaruhi fakta bahwa nilai praktis merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, kesimpulan diskusi ini yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai objektif, nilai subjektif, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis yang harus mampu diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab, apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat meminimalisir secara tidak langsung, juga akan mempengaruhi kriminalitas di Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dari kami kelompok 6 Pancasila, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kata yang kurang maksimal ataupun penyajian yang kurang tepat. Kami kelompok 6 Pancasila memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak dosen yang mengajar di program studi Pancasila dan kepada teman-teman IPS 3 yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran.
Dan kedua kalinya selawat ma'asalam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan membacakan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Rikal Firdaus sebagai moderator, dan yang kedua, Dela Regita Ardia Putri sebagai presentator yang pertama, dan yang ketiga, Firdatul Hasanah sebagai presentator yang kedua. Sebelum kita melaksanakan presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan bacaan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan kepada presentator yang pertama, yaitu Dela Regita Ardia Putri, yang akan menjelaskan arti nilai Pancasila dan sumber nilai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Regita Ardia Putri dari kelompok 7 Pendidikan Pancasila. Dan saya akan menjelaskan tentang 1. Arti nilai-nilai Pancasila. 2. Pancasila sebagai sumber nilai. Dan sebelumnya, tahu apa sih Pancasila itu? Nah, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia, rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ke-1, arti nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kumpulan sikap dan perasaan-perasaan yang selalu diperhatikan melalui perilaku oleh manusia. Kedua, Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila ini. Ini berarti seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dela Regita Ardia Putri. Dilanjutkan presentasi yang kedua, yaitu Firdatul Hasanah, yang akan menjelaskan nilai ketuhanan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdatul Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu, maka setiap manusia harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ketuhanan Maha Esa berarti adanya keyakinan terhadap Tuhan yang segala-galanya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan alam semesta. Artinya, dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa yang ateis. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bersikap adil terhadap sesama, bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang bersikap yang baik dan adil. Maksudnya adalah tidak memihak karena adanya hubungan. Oleh karena itu, kita harus bersikap adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan ras, suku, golongan, agama, dan ideologi. Dari nilai-nilai di atas menarik kesimpulan bahwa kita telah melihat dan membaca bahwa Pancasila memang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Karena dari segi Pancasila terkandung kebudayaan yang menekankan persatuan serta sebaliknya. Tidak lupa dari segi pengertiannya, Pancasila merupakan 5 buah asas atau prinsip yang harus dijunjung tinggi sebagai bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada
Firdatul Hasanah. Sekian presentasi pada hari ini, semoga bermanfaat kepada teman-teman dan khususnya kepada kelompok saya. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang makna silat 3, 4, dan 5 yang terdiri dari anggota. Yang pertama, saya sendiri, Hilda Mailina Masuro, sebagai moderator dan presentator ketiga. Yang kedua, Muhammad Izamuddin sebagai presentator yang pertama. Yang ketiga, Naimatun Nabila sebagai presentator yang kedua. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Izamuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan sila ketiga. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini memiliki makna yakni setiap individu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan budaya. Tanpa rasa persatuan yang dijunjung tinggi, Indonesia tak akan mungkin dapat bersatu. Pengamalan pribadi dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan cara cinta tanah air, bangga dengan bangsa sendiri, saling menghormati perbedaan suku, budaya, dan agama, bergaul tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Naimatun Nabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang makna dari sila keempat. Nah, makna dari sila keempat ini adalah kita sebagai warga Indonesia mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang membeda-bedakan. Meski memiliki hak masing-masing, kita juga perlu memperhatikan kepentingan bersama dan jangan egois. Nah, maksud dari tidak egois ini adalah jangan mengambil keputusan sendiri. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Sila keempat Pancasila memiliki nilai-nilai demokrasi yang berhubungan dengan hak manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang harus disertai dengan tanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah karena memiliki kedudukan yang sama, setiap warga negara hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Penerapan musyawarah dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya masyarakat dan menyelesaikan masalah dengan meliputi oleh semangat kekeluargaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Melina Masuro akan menjelaskan makna sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki makna bahwa keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat tercipta karena adanya kesamaan dan kewajiban. Contohnya, selalu melakukan kewajiban dan berbuat adil kepada sesama manusia. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Wardanul Aziza, Khairul Anam, dan Hestiani Faradita yang akan menyampaikan materi tentang Kesatuan Sistematika Sila-Sila Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sistematika sila-sila Pancasila dan susunan sila-sila sebagai suatu filsafat. Yang pertama adalah pengertian sistematika sila-sila Pancasila.
Sistematika sila-sila Pancasila biasa disebut sistematik hierarkis, yang artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan yang bertingkat-tingkat, di mana setiap sila mempunyai tempat tersendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan tersebut. Berikutnya, susunan sila-sila sebagai suatu filsafat. 1. Susunan sila-sila yang bersifat organis. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya bersumber dari hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung sila-sila Pancasila, yaitu hakikat manusia. Yang kedua, susunan sila-sila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yaitu urutan-urutan kelima sila yang menunjukkan suatu rangkaian tingkat luas dan sifatnya diantaranya kelima sila ada hubungannya yang mengikat satu dengan yang lainnya, merupakan keseluruhan yang bulat. Yang ketiga, rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Artinya, dalam setiap sila terkandung 4 sila lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar penyusunan sila-sila sebagai sistem filsafat. Dasar penyusunan sila-sila sebagai sistem filsafat terdiri dari dasar ontologis atau juga bisa disebut antropologis. Sila-sila Pancasila mempunyai hakikat mutlak atau juga disebut dasar antropologis. Subjek pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Jadi, hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia sebagai pendukung. Pokok-pokok sila-sila Pancasila terdiri atas 1. Susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani makhluk individu dan makhluk sosial. 2. Kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dasar epistemologis sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan dijadikan pedoman atau dasar sebagai bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang nilai-nilai setiap sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa dan mengikuti perintah serta larangannya. Saling menghormati dan menghargai antara umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Menggunakan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia. Cinta terhadap tanah air, mengutamakan kesatuan dan persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana. Kebijakan dalam mengambil solusi keputusan bersama harus diambil melalui musyawarah. Tidak memaksakan kehendak. Kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, politik. Harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Menggapai tujuan adil dan makmur. Mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizi. Saya selaku moderator dan juga pemateri pertama. Dan juga ada kawan kami yang bernama Lili Sri Indayani selaku pemateri kedua. Dan juga ada kawan kami Nila Lailatul Zahra sebagai pemateri ketiga.
Baik, itulah anggota dari kelompok 10 Pancasila yang ingin mempresentasikan tentang tema kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Baik, saya selaku moderator ingin membuka presentasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu materi pertama. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan cabang ilmu pendidikan yang menuntun masyarakat Indonesia untuk mampu mewujudkan cita-cita bangsa. Salah satu pelajaran penting yang terkandung dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu masalah toleransi. Sebagai penduduk multikultural, mengharuskan kita untuk mampu melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ingin cita-cita bangsa ini dapat terwujud tanpa adanya toleransi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan atau konflik. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Akan tetapi, masalah toleransi beragama adalah masalah yang selalu hangat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sampai sekarang ini, banyak kelompok masyarakat yang melakukan perbuatan intoleransi. Oleh karena itu, sikap intoleransi harus dideteksi sejak dini dan menjadikan dasar untuk mengembangkan budaya toleransi demi menjaga keutuhan NKRI. Dalam realitasnya, konflik akibat toleransi sampai saat ini masih sering terjadi dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, kelompok, dan lain-lain. Masalah yang terjadi seperti perbedaan suku, ras, dan kebudayaan, pemeluk agama, perbedaan tingkat budaya, dan serta memasalahkan mayoritas dan minoritas golongan agama. Rumusan masalah yang pertama, pentingnya toleransi beragama dalam masyarakat. Yang kedua, bagaimana sikap yang baik dalam toleransi beragama di masyarakat? Dan yang ketiga, contoh implementasi sikap toleransi perbedaan agama dalam masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui seberapa pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sikap yang baik dalam toleransi beragama di dalam masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana sikap yang baik dalam toleransi beragama di masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana implementasi toleransi perbedaan agama dalam masyarakat. Baik, itu materi pertama. Bisa dilanjutkan ke materi yang kedua, yaitu Lilis Lilis Sri Indayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Sri Indayani. Saya akan menjelaskan sikap yang baik dalam toleransi beragama di masyarakat. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya, juga dengan kondisi ruang dan waktu yang berbeda termasuk prasangka, keinginan, dan kepentingan. Toleransi juga merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompok sendiri, tetapi juga dengan kelompok berbeda agama. Umat beragama mesti berupaya memunculkan toleransi untuk menjaga kestabilan sosial, sehingga tidak terjadi benturan-benturan ideologi dan fisik di antara umat berbeda agama. Toleransi dibutuhkan pada sesama masyarakat Indonesia agar bisa saling membantu satu sama lain tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar ideologi.
Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Sikap ini tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang dan untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih Saudara Lilis. Bisa dilanjutkan ke materi ketiga, yaitu nilai Lailatul Zahroh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan contoh implementasi toleransi perbedaan agama dalam masyarakat. Poin pertama yaitu menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Hak dan kewajiban umat beragama di Indonesia pada dasarnya sama, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Oleh karena itu, saling menghormati merupakan contoh pertama sikap toleransi beragama. Poin kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Meskipun tiap agama pada dasarnya mempunyai misi dakwah atau mengajak orang lain, tetap perlu disadari misi dakwah tidak bersifat memaksa, apalagi orang tersebut sudah memiliki agama yang diyakininya. Yang ketiga, saling menyayangi. Meskipun berbeda agama, dengan tetangga atau teman tetap saling menyayangi, karena kita sesama bangsa Indonesia. Dengan saling menyayangi, kita juga dapat memperluas pergaulan dan pengetahuan dengan tidak terbatas ruang dan waktu, selama teman tersebut tidak bertentangan dengan aturan di negara Indonesia. Yang keempat, menghormati ibadah orang lain. Saling menghormati orang yang sedang melakukan ibadah menjadi faktor yang penting toleransi beragama. Contohnya, jika hari raya Nyepi di Bali, maka seluruh masyarakat ikut menghormati dengan berdiam diri di rumah masing-masing tanpa membedakan agamanya. Begitu pula jika hari raya Idul Fitri, umat Islam tidak akan diganggu kegiatan ibadah sholatnya yang memang akan lebih ramai daripada sholat biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku moderator ingin menutup presentasi ini. Jika ada tutur kata ataupun bahasa yang kurang berkenan dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datuk Muslimah Firamadani. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 11 yang membahas tentang posisi agama dalam pengertian sila-sila Pancasila. Untuk materi pertama tentang pengertian sila-sila Pancasila dijelaskan oleh Maulidatus Syarisi Syarifah. Dipersilakan. Baik, di sini saya presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian sila-sila dalam Pancasila. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang maksud-maksud yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Karena pengertian sila-sila dalam Pancasila sudah dijelaskan oleh teman-teman IPS 3 pada presentasi sebelumnya. Sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kesatuan NKRI ditegaskan, meskipun bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, melainkan adalah negara beragama. Bukan negara agama karena tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum positif. Misalkan tidak menerapkan hukum Islam, hukum Kristen. Di Indonesia kan tidak ada seperti itu. Nah, bukan pula negara sekuler yang memisahkan urusan negara dan urusan agama. Sedangkan sebagai negara beragama, dimaksud bahwa NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa, termasuk seluruh penyelenggara negara seperti MPR, DPR, dan pemerintah, yang agamanya beraneka ragam dan negara wajib melindungi segenap agama yang diakui keberadaannya. Kemudian sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, NKRI merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau disingkat sebagai HAM. Negara yang memiliki hukum yang adil dan negara berbudaya yang beradab. Negara ingin menerapkan hukum secara adil berdasarkan supremasi hukum serta ingin mengusahakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Di samping mengembangkan budaya iptek berdasarkan adab cipta, karsa, rasa, serta karya yang berguna bagi nusa dan bangsa tanpa melahirkan
dial dalam budaya. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Persatuan asal kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah belah, mengandung bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam, yang bersifat kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional. Kemudian, yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Rakyat dalam NKRI menjalankan keputusan dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab dari para pemimpin yang profesional, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Kemudian, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Jadi, seluruh rakyat Indonesia artinya setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang di dalam wilayah RI sebagai warga NKRI maupun WNI yang berada di luar negeri. Jadi setiap bangsa Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Untuk materi kedua tentang hubungan Pancasila dan agama dijelaskan oleh Izzatul Muslimah Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Muslimah Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dan agama. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungan. Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lain. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dan materi terakhir yaitu tujuan memahami posisi agama dan kesimpulan dijelaskan oleh Muhammad Ikhwani Kirom. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Teman-teman yang berbahagia, lalu kemudian apa sih tujuan kita memahami posisi agama dalam Pancasila ini? Teman-teman pasti sering mendengar ada banyak kasus intoleransi kan? Di Indonesia, dengan beragam suku serta agama yang telah diakui secara nasional, sangat rawan sekali akan terjadi kasus intoleransi. Tentunya, kita tidak mau negara ini berantakan hanya karena masalah perbedaan keyakinan. Sehingga, memahami posisi agama serta mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Sehingga, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah agama dan Pancasila keduanya memiliki kedudukan yang seimbang dan saling berdampingan, beragama dengan baik. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah agama dan Pancasila keduanya memiliki kedudukan yang seimbang dan saling berdampingan, beragama yang baik, berketuhanan yang esa, toleransi, serta menghargai kepercayaan orang lain adalah bentuk dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Eko Aditya sebagai dosen pengampu serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa mengikuti dan menonton presentasi materi dari kami. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang yaitu Islam. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hubungan agama dan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra Wirawan yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini.
Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Siti Muawanah dan Milati Himatuna. Langsung saja pembahasan materi mengenai apa itu agama yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Gilang Saputra Wirawan. Pengertian agama atau definisi agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup, yang menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman. Sistem kepercayaan atau kadang-kadang mengatur tugas. Namun, salah satu pendapat atau para ahli, yaitu Emil Durkheim, agama berbeda dari keyakinan pribadi dalam bahwa itu adalah sesuatu yang nyata sosial. Dan beliau berpendapat dan mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebagian orang mengikuti beberapa agama atau beberapa prinsip-prinsip agama pada saat yang sama. Terlepas dari apakah atau tidak prinsip agama mereka mengikuti tradisional yang memungkinkan untuk terjadi unsur sinkretisme. Terima kasih. Presentator selanjutnya saya persilahkan. Pancasila adalah asas negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumus dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 asas utama penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat preambule atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945. Tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, presentator yang terakhir yaitu Milati Himatuna. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu, secara garis besar, Pancasila telah hadir di dalam hubungan antara agama dan negara, dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara. Dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, hubungan agama dan negara dapat diperjelas dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 28E Undang-Undang bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta pasal 29 ayat 1 Undang-Undang bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan pada pasal 29 Undang-Undang 1945 beserta tafsirannya tersebut, pemerintah wajib untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai hubungan Pancasila dan agama. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Dosen Bambang Eko Aditya sebagai dosen pengempu dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa pula salat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju terang menderang, yakni ad-dinul Islam. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Pancasila dalam perspektif Islam. Di sini saya Fitri Al-Muharramah sebagai moderator dan presentator yang pertama, dan dua teman saya, yang pertama Lafifatul Hasanah sebagai presentator yang kedua, dan Dimas Putra Anugrah Ramadhani sebagai presentator yang ketiga. Baiklah, langsung saja pada penjelasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi padangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini oleh bangsa Indonesia dinyatakan sebagai hasil kesepakatan untuk menjadi dasar negara, pandangan hidup, jati diri bangsa, dan ideologi negara yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan serta diteruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan atau akidah dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah syariah yang menentukan proses berpikir, merasa, dan berbuat, dan proses bentuknya hati. Wakil Direktur Eksekutif International Conference of Islam Source. Apa ini? Kiai Haji Khairiri Maklum LCMA mengatakan dasar negara Pancasila sebagai menjadi nilai agama. Dan materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Putra Anugrah Ramadhani. Kepadanya kami persilahkan. Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Lafifatul Hasanah. Kepadanya kami persilahkan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, merupakan cermin dari tauhid. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Islam berarti al-insaniyah. Sila persatuan Indonesia yang di dalam Al-Quran disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya kita bersatu jangan tercerai-berai. Sila keempat yang menyebutkan permusyawaratan perwakilan atau asyura, yang dalam Al-Quran itu artinya musyawarah. Sila keadilan sosial adalah al-adalah, yang artinya keadilan. Sila-sila Pancasila yang selaras dengan ayat Al-Quran. Sila-sila Pancasila selaras dengan apa yang telah tergadisir dalam Al-Quran. 1. Ketuhanan yang Maha Esa selaras dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab selaras dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Yang ketiga, persatuan Indonesia selaras dengan Quran Surat Ali Imran ayat 103. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan selaras dengan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selaras dengan Surat Al-Nahl ayat 90. Pancasila dalam pandangan Islam. Di atas juga sudah dijelaskan ada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang Pancasila dalam pandangan Islam.
Pancasila telah menempang dan mengakomodir berbagai suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Pancasila dirasa sangat sesuai dan tepat untuk mengakomodir seluruh ras, suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Hubungan Pancasila dengan nilai ajaran Islam. Menurut Dr. Haji Syamsul Hidayat, para pendiri bangsa telah meletakkan dasar-dasar tegaknya sebuah negara bangsa yang bernama Indonesia. Betapa seriusnya para pendiri bangsa dalam merumuskan konsep ideologi dengan melatar belakang keilmuan agama dan budaya masing-masing, dengan disertai dengan rasa saling menghargai dan saling menghormati.